Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita ya diberikan kesehatan, sebahagia kita diberikan kesuksesan, dan sebahagia kita menikmati drama transfer window dan menantikan final UCL 2024-2025 antara Internazionale berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Oke, hari ini tentunya gua akan bahas seputar transfer yang terjadi, yang mana bahwa sudah pasti ya, ini udah pasti banget Trent Alexander-Arnold akan mengisi sebagai bek sayap kanan Real Madrid, dan Carreras akan mengisi posisi bek kiri Real Madrid ya, dan Ter Stegen mengisi Instagramnya di kolom komentar dengan hujatan-hujatan netizen. Oke. Nah, hari ini udah pasti Madrid, gua akan bahas Madrid ya, karena di antara pembelian Real Madrid, kayak lu mau beli Mbappe, lu mau beli datengin Brahim Diaz, lu datengin Arda Güler, Endrick, tapi Trent Alexander-Arnold bahkan. Tapi satu ini, Carreras, ini gua ngilu sih, jujur gua ngilu sama Carreras, dan nanti gua akan bahas ya seperti apa compactnya Real Madrid di lini belakang. Nah, setelah itu gue juga akan bahas tentunya tentang Barcelona yang agak susah untuk mendatangkan kiper. Karena apa? Ya, Johan Garcia ternyata walaupun dia ada clue untuk meninggalkan Espanyol, tapi cluenya adalah bukan cuma Barcelona, ada Newcastle, ada Manchester City, bahkan ada klub-klub Arab. Nah, itu dia. Jadi jangan berharap fans Barca untuk kayaknya Barcelona akan gampang datengin kiper. Enggak. Gua akan jelasin nanti kenapa Barcelona susah untuk mendatangkan kiper, oke? Dan di lini depan ada Luis Diaz yang overprice menurut gua, terlalu mahal, tapi masih berusaha didekat ya, negosiasi oleh Deco. Gua nggak setuju kalau 80 juta sekali lagi Luis Diaz, tapi akhirnya Barcelona melirik kembali yang namanya adalah Nico Williams ya, mengingat di pertandingan terakhir ada ngotot-ngototnya dikit setelah baru main lagi, dan itu oke lah buat gua screening dari Hansi Flick. Gua nggak tahu Hansi Flick kenapa nggak terlalu tertarik ya. Hansi Flick, Deco nggak terlalu tertarik. Laporta tuh harusnya oke-oke aja tuh kalau Nico Williams join Barcelona. Nah, dan yang terakhir ada Ronald Araujo yang diperpanjang hingga 2031 bahkan ya, bareng Lamine Yamal. Gua nggak tahu sih apa yang ada di pikiran manajemen dengan memperpanjang kontrak Ronald Araujo, tapi nanti gua akan bahas sedikit. Gue cari pembelaannya sampai oke, ini kayaknya masuk akal, dia bertahan, dia diincer, dia harus out ya. Tapi sebelumnya, sekali lagi teman-teman, gue mau ngucapin salam-salam sapa buat kalian semua di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Absen-absen dulu dari Sabang sampai Merauke ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang belum punya pasangan semoga mendapatkan jodoh, yang lagi temannya masih nyangkut utang semoga dibayar sama temannya, yang lagi kerja di luar negeri semoga semakin sukses dan sehat selalu. Oke? Terima kasih yang udah nonton Dance TV kemarin ya, udah mulai pada aware nih ada YouTube namanya Dance TV, karena di situ ada gue sebagai host dan bintang tamu yang sangat kredibel. Dan juga besok nonton My Super Soccer, di live-nya My Super Soccer, live reaction ada gua, Jerry Arvino, Aldi Bawazir, dan Randika Jamil. Di sana ada live final UCL, oke? Dan jangan lupa juga subscribe video ini buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, silahkan di subscribe biar kalian jadi pakar bola, biar kalian menjadi karbol mania. Jadi nggak cuma gue dengerin gue ngoceh kalian dengerin, tapi gue juga pengen dengerin ocehan kalian. Oke, langsung aja. Pembelian dari Real Madrid dulu. Tahan ya Barcelona ya, karena ini ada sangkut pautnya pasti dengan Barcelona. Trent Alexander-Arnold pasti punya emosional dengan Barcelona, karena saat Liverpool nge-comeback Barcelona, dialah pengumpan kepada Origi di corner ya, gol penentu kemenangan bahkan. Nah, Carreras. Nah, ini nih Carreras nih. Jujur, kalau ditanya Yamal ini siapa obatnya, nggak ada sejauh ini. Tapi ini orang nih batu nih. Carreras nih batu, bro. Dari sebelum gabung Benfica, Yamal masih nomor 27, itu cukup sulit untuk dilewati oleh Lamine Yamal, karena ya dia full teknik juga. Sebagai back sayap dia full teknik. Dia nggak cuma jago defense tapi attack-nya juga bagus.
Ya kalau lu nonton terakhir lu lihat di Benfica lah seperti apa Carreras nempel Lamine Yamal. Nah, kenapa di antara kayak lu beli Mbappe, lu beli Brahim Diaz, lu beli Arda Güler, lu beli TAA gitu, gue gak deg-degan. Tapi ini orang bisa nih nutup jalur keberangkatan Barcelona. Ya, Carreras, lu lihat deh. Gini, oke, Yamal masih 17 tahun. Oke, Yamal paling nanti ketemu dia 18 tahun gitu. Secara usia pasti lebih senior dia, jam terbang pasti lebih senior Carreras. Cuma meredam Yamal bisa dia, bro. Nah, tapi kalau kita mau sedikit lebih lega sedikit ya. Ketika dia berhadapan dengan Lamine Yamal, dia bermain dengan posisi timnya yang sedang defense. Itu pertama ya. Jadi apa? Jadi sebelum Lamine Yamal berhadapan dengan Carreras, dia harus berhadapan dulu dengan flank kiri, penyerang atau sayap kiri lawan. Jadi seperti yang gue katakan, kadang kita agak susah untuk lihat atau untuk ngasih predikat bahwa oke, pemain gue dikantongin. Lu harus tahu dulu dikantongin tuh 1v1. Dikantongin tuh kayak ini Declan Rice ngantongin nutup Bellingham, itu dikantongin. Ya kayak Pedri nutup Bellingham, Pedri nguasain lini tengah, itu selain nutup itu ngantongin. Ya kayak Vini ditutup Konde, itu kan lebih sering 1v1 tuh. Itu ngantongin. Tapi kalau lu defense, full defense, gue bahkan nggak bisa mikir kayak Yamal dikantongin Bastoni, ketemunya di mana? Pas lagi apa ketemunya? 1v1 ketemunya. Adu sprint. Berhadapan nih. Head to head. Enggak. Kan Yamal lewatin si Di Marco dulu, Di Marco masuk, ada lagi si Mkhitaryan ke dalam, Mkhitaryan lewat, baru ketemu Bastoni lewat, ada ACRB kayak gitu. Jadi definisi dikantongin 1v1 itu yang enggak lewat-lewat itu. Nah, tapi Carreras full teknik. Ya, di antara orang yang berhasil di dribble sama Yamal, dia doang yang ketika berhadapan sama Yamal berani ngelihat mata. Jadi dia nggak ngelihat kaki. Dia tahu kalau ngelihat kaki patah kayak lawan Napoli tuh patah sama Yamal. Siapa lagi tuh pada patah ankle break lawan Yamal. Tapi dia ngeliat mata. Dia arah matanya Lamine Yamal kemana dia dikejar. Jadi apa? Jadi dia nggak kena yang namanya sepersekian detik touching, sepersekian detik yang bikin ankle break. Biasanya kan Yamal gitu. Ya, ada fundamental pelajaran yang one touch, one step. Tapi Lamine Yamal dia itu double step, double touch atau triple touch dalam satu step, tak lewat. Kalau susah jelasinnya, kalau belum nangkep kayak Messi lewatin Jerome Boateng lah, sampai geledak itu. Itu namanya tuh satu step tapi ada beberapa touch. Itu yang bikin lawan jatuh bahkan. Tapi dia ngeliatin mata, bro. Yamal ke kiri, dia ke kiri, Yamal ke kanan, dia ke kanan. Jadi agak susah buat menggunakan tipu daya. Nah, mungkin kalau Madrid ketemu Barcelona parkir bus atau full defense, apalah parkir tank, parkir gedung, itu agak susah tuh ngelewatin Carreras. Tapi mudah-mudahan dengan datang Alonso, dia attractive football, dia mau ball position, dia mau attacking football, dia mau ada menguasai bolanya ada. Jadi sehingga apa? Sehingga terjadi itu 1 lawan 1. Itu baru kalau 1 lawan 1 Yamal tetap nggak lewat, tuh baru dikantongin. Pusing tuh gue tuh. Harus pindah ke kiri Yamal. Harus lebih pintar lagi, main ke tengah kayak itu. Jadi ya buat fans Madrid kalian boleh berbahagia. Buat fans Barcelona sedikit khawatir gue dengan hadirnya Carreras. Tapi mudah-mudahan ya Madrid mainnya terbuka. Nggak kayak Granada, nggak kayak kemarin Inter kayak gitulah. Kan Madrid kan mau ngebantai Barcelona, masa mainnya ini sih ketutup. Itu. Nah, sekarang kita bahas Yohan Garcia itu udah ngasih clue di belakang. Nih gue statement ya. Gue statement nih. Menurut gue kiper yang ingin direkrut sama Barcelona itu akan berpikir 2 kali. Kenapa? Karena cara bermain Barcelona itu sangat rentan kejebolan. Bukan cuma rentan kejebolan 1, tapi kebobolan banyak. Ya, jadi gue sangat mewajari
Barcelona itu sedikit kesusahan untuk merekrut kiper. Kenapa? Karena dengan gaya bermain Barcelona itu bisa bikin ya udah kiper bunuh diri aja di situ. Mati aja kiper, 1-1 lu ntar lawan musuh, 2-1 bisa-bisa. Ya kayak gol-gol Lautaro. Ya kayak gol-gol siapalah, 1-1 lah. Kayak gitu. Menurut gua, Johan Garcia kadang masuk akal. Lebih milih mending dia main di Newcastle, tapi nggak ada saingan, nggak ada Szczesny, nggak ada Stegen, nggak ada si Iñaki Peña. Tapi lu starting di Newcastle, lu main setiap game. Dan Newcastle juga nggak terlalu yang open play, attractive football, attacking football, all attack, enggak. Jadi itu masih bisa bikin nyaman buat karir seorang kiper. Kenapa? Karena ya kalau lu emang nggak berani main di Barcelona, ya lu cari aman aja main di tempat lain. Itu. Ya Barcelona dikabarkan dia mau merekrut kiper Los Lille. Siapa itu? Si Revert. Sama satu lagi kiper malah dari kiper Sociedad. Aduh. Kalau gua bisa ngasih saran, nggak bakal didengerin tapi. Cuma gue pengen Barcelona ini punya Leo Roman. Kalau yang datang Leo Roman, bayangin dia bukan kiper yang dalam statistik ya save-nya terbanyak. Kenapa? Karena dia kiper pengganti. Dia bukan kiper yang ketika didatangkan nanti ada beban kemahalan, ada beban gue gantiin Stegen lah, gue gantiin Szczesny. Enggak, gue juga cadangan kok. Tapi dia adalah orang yang gue yakin berani mati. Kiper yang main di Barcelona sekarang itu adalah kiper yang benar-benar harus punya mental baja sama berani mati. Maksudnya berani mati bukan mati meninggal ya, berani mati. Lu kebobolan banyak, siap-siap dihujat. Itu. Ya, si Johan Garcia nggak siap menurut gue. Siapa lagi kiper-kiper yang datengin nggak siap. Szczesny siap, dia main tanpa beban, makanya setiap preskon dia jujur. Stegen pun sebenarnya nggak siap, asal lu tahu tuh. Ya, siapa yang kiper yang siap menurut gua? Ada 2, Emi Martinez, Leo Roman. Udah dia aja. Johan Garcia nggak siap, mentalnya nggak ada itu. Biarin dia ke Arab kayak kemana. Siapa? Jan Sommer taruh Barcelona. Ya lawan Granada, bohong kalau nggak kebobolan. Main tinggi, Kubarsi di atas, Inigo di atas, 1-1. Makanya gue bilang, Lev Yashin juga main Barcelona kebobolan lebih dari 1. Itu mental. Kenapa Barcelona susah mendatangkan kiper itu? Lanjut. Ya, lanjut tadi sesuai janji gue, Luis Diaz diincar Al Nassr. Nah, ini lebih positif nih. Kenapa? Karena Al Nassr itu kayaknya mau ngelepas Ronaldo. Ya karena Ronaldo dianggap mungkin ya udah nggak ngangkat lah, trofi nggak dapet, fans juga yang datang nggak full terus, bahkan fans garis kerasnya udah bilang you not signing kontrak, renew kontrak, nggak usah. Akhirnya Ronaldo dipindahin ke Al Nassr, ke Al Hilal. Kenapa? Karena Al Hilal ganti Neymar. Al Hilal lagi ikut Piala Dunia antar klub Arab dan Al Hilal juga lagi ada urgensi untuk engagement lah, dia kan engagementnya tinggi tuh ya gitu. Nah kalau misalkan Ronaldo pindah ke Al Hilal, peluang besar masuk Luis Diaz. Udah gak apa-apa, 80 juta mah udah nyari duit itu, minta gaji gede, udah ke Arab, gak ke Barcelona. Datang lu cinta sama tim, lu cinta sama sepak bola, lu mau jadi seniman sepak bola, lu mau jadi profesor sepak bola, datang ke Barcelona. Lu mau bertarung sama diri sendiri dan orang lain, datang ke Barcelona. Tapi kalau lu mau duit, pergi ke Arab. Sorry ya, masih ada yang ngarep fans Barca, Luis Diaz. Gua ngarep 80 juta, ya ke Arab. Udah akhirnya Nico Williams masuk. Oke, Nico Williams sama Leao. Gua nggak tahu ya, Leao nih pernah nggak ya Milan tuh main lawan tim defense, ya parkir bus, terus Leao ngacak-ngacak, pernah nggak? Kalau pernah, emang akademisnya atau intelektualnya, IQ footballnya nyampe ke Barcelona nih tipis, boleh lah. Cuma kalau yang cuma lari-lari doang, belum sih gue. Nico Williams, oke, dia main di Spanyol, inti di Spanyol, di Athletic Club dia inti, udah bisa nembus parkir bus Inggris, bisa nembus parkir bus Prancis. Berarti dia kan IQ footballnya ada, bisa cair nih, ngefluid sama pemain-pemain pinter lainnya. Jadi kalau disuruh pilih siapa yang lo ambil, Leao, Nico Williams, Nico Williams lah. Nico Williams, udah biar tiktokan sama Lamine Yamal. Lanjut, yang terakhir, Araujo. Nah ini nih gue juga bingung sebenarnya Araujo kenapa ya bro.
Gue mulai dari mana ya Araujo ya? Mulai dari gini, kadang kita ingat sama pemain bola itu dalam dua hal. Dia bisa bikin menang tim, sama dia gara-gara dia tim kita jadi kalah. Itu kan yang paling memorable. Ya. Nih lu kalau bisa nonton bola, selesai pertandingan, besok lu ngobrol sama temen, atau lu ingat-ingat lagi pertandingan. Oh yang bikin menang tuh si ini. Oh yang ngidupin permainan ini. Ah sialan tapi gue kalah gara-gara si Araujo. Kok Araujo langsung nyebut nama udah berarti. Ya jadi kalau gua dari sisi fans Barca, Araujo diperpanjang. Jujur dari mulai Barcelona era gelap, Araujo lah orang yang paling keinget kalau Barcelona kalah. Barcelona menang, iya memang agak susah buat back ya. Atau kiper juga kayak lu bisa dulu kayak Courtois bikin si Real Madrid juara Liga Champions ya karena Courtois gitu. Dari lini yang lain selain orang yang golin. Gue inget Barcelona bisa juara gini karena Pedri sangat luar biasa determinasi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Piala itu luar biasa, rapinya gimana. Itu semua keinget. Tapi ketika kalah siapa yang kita ingat? Pemain depan golin. Yamal golin, Rapinya golin, Ferran golin. Siapa yang bikin kalah? Musuh memang golin. Acerbi memang golin. Marcus Thuram memang golin. Kok bisa ngegolin? Siapa yang nempel? Ronald Araujo. Xavi dipecat pas kalah sama PSG. Barcola jatuh kartu merah. Barcelona jadi kebantai gara-gara siapa? Jadi untuk sisi humanis atau personal pemain, gue lebih sering lihat atau lebih sering inget ketika kalah ya Araujo penyebabnya. Ya gue nggak bisa. Ya pasti kalah gara-gara musuh lebih hebat lah. Pasti kalah kita kurang beruntung. Strategi lawan lebih banyak. Cuma sekarang gue cari pembelaannya. Kenapa Araujo dipasang? Pertama, Jonathan Tah tanpa kabar apapun, sat-sat langsung ke Bayern Munchen. Yang kedua, jangan Hansi Flick memang ada plan lain. Selama ini yang gue katakan Hansi Flick itu gak punya plan B. Dia hanya punya plan A yang sangat kuat, yang sangat berkualitas. Sehingga lawannya harus ngalahin plan A-nya dulu. Gak bisa pakai plan B, plan C dari lawan. Sehingga dengan demikian kuatnya plan A Hansi Flick, itu persentase menangnya lebih banyak. Tapi kalau ada tim yang udah bisa punya antitesis plan A Hansi Flick, Barcelona otomatis kalah. Kenapa? Karena plan B, plan C-nya gak ada. Cara membendung Barcelona, matiin aja plan A-nya. Walaupun susah, matiin karena dia gak punya plan B. Jangan-jangan season depan Hansi Flick punya plan B. Itu cara mainnya bertahan. Kadang gue mikir, dulu gue pernah bilang kalau lu inget, Araujo itu bukan back dengan IQ football yang sama dengan back-back lain di Barcelona. Dia perangkap offset jelek, passing masih susah, gak bisa lah dia kolaborasi dengan unit belakang Barcelona kalau main high defensive line atau offset trap. Tapi Araujo ini bagus kalau duel-duel bola atas, warrior, strength, interceptnya juga bagus, timingnya juga bagus. Cuma kan terakhir-terakhir aneh. Kalau berpikir positif ya udah, Barcelona mau bertahannya pakai apa? Pakai Araujo. Udah itu, Araujo, Christensen. Itu ya, mungkin ada alasan lain dari kalian, silakan di komen di kolom komentar. Gue juga masih nyari sebenarnya alasan Araujo kenapa gabung. Nah, oke, silakan ditulis juga prediksi dari Internazionale berhadapan dengan Paris Saint-Germain di Allianz Arena di Bayern Munchen. Nanti ketemu kita di live-nya My Super Soccer, dan jangan lupa untuk terus nonton Dance TV. Ada gue sebagai host di sana dengan bintang tamu yang sangat kredibel. Oke, gitu aja dulu. Vamos.